Halo, perkenalkan nama saya Raditya Fahmiaji. Saya berasal dari kelas H, berisial NIM 110001231407221. Perkenalkan, nama saya Andre Dwananda Lumban Batu, Fakultas Hukum, tahun 2023. Halo, perkenalkan nama aku Alisa Widiapsari dengan NIM 110001231407220. Halo, perkenalkan nama saya Garnis Ayuningrum dengan NIM 11000123140840811. Perkenalkan, saya Amis Almarim dengan NIM 110000123147149. Sebuah teknologi artificial intelligence atau AI saat ini memang tidak bisa dihindari di era perkembangan zaman dan teknologi yang terus mengalami kemajuan. Dalam acara Kongres PWI Pusat 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat, pendalaman soal AI dibahas oleh para pembicara, diantaranya ahli pers PWI Agus Sudipyo dan CEO TV One Taufan Eko Nugroho. TV One menjadi stasiun televisi pertama yang menggunakan teknologi AI sebagai presenter berita. Dalam acara yang juga dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan jurnalis mahasiswa ini juga dibahas mengenai tantangan bagi dunia jurnalisme di era teknologi saat ini. Dan selanjutnya melengkapi Mas Taufan nanti Kang Agus, jarang banget aku panggil Mas Agus. Waktu itu tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Artificial Intelligence atau AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru atau meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI. Halo, saya Alisa Widiapsari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dari AI. Yang pertama, ada AI lemah atau weak AI. AI ini hanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya seperti asisten virtual, seperti Siri dan Google Assistant. Yang kedua ada AI kuat atau strong AI, di mana AI ini memiliki kemampuan yang sebanding atau sama dengan kecerdasan manusia. Namun, dalam AI ini masih dalam tahap perkembangan. Yang ketiga, ada AI lemah atau narrow AI. AI ini dirakit untuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas spesifik. Contohnya, seperti AI dalam permainan catur, AI dalam Face ID atau pengenalan wajah. Yang terakhir, ada AI dalam arti luas atau AI board. AI ini memiliki kemampuan atau diciptakan untuk melakukan suatu tugas dalam suatu pengalaman. Contohnya seperti mobil otonom AI. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu manfaat AI. AI dapat memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang kesehatan, AI dapat membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan yang terakhir adalah diagnosis penyakit. Di industri otomotif sendiri, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Dan di bidang pendidikan juga, AI juga dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif setiap siswa maupun mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan next slide mengenai pendekatan AI yang bakalan dibahas oleh Misha. Pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan pendidikan. Pengalihan tugas guru ke sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajaran sudah digunakan secara luas di setiap ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas menurut Molinar tahun 2021. Peran alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.
Di sini saya ingin menjelaskan beragam hal dalam artificial intelligence. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, menurut segala bidang, termasuk pendidikan, untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Yang pertama, mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System, yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi, adalah virtual mentor. Lalu terdapat voice assistant. Pengguna dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant atau pengganti suara. Lalu yang ketiga, terdapat smart content. Sebuah aplikasi bernama Smart Content menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis, serta pencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Lalu yang terakhir, terdapat Presentation Translator. Presentation Translator atau penerjemah presentasi memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan.